Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana Hussein dengan NIM 21212121045, kelas HKI 1B. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi sumber hukum keluarga yang diampu oleh Bapak Seno Aris Sasmito MH. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari pengertian hukum keluarga itu sendiri. Pengertian hukum keluarga yaitu dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah ataupun kekeluargaan karena perkawinan. Kemudian ruang lingkup sumber keluarga. Ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum khusus dari KUHP Perdata. Lalu, sumber hukum keluarga itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber hukum tertulis. Sumber hukum ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat. Yang kedua, yaitu sumber hukum tak tertulis. Sumber hukum ini adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum keluarga yang ada di Indonesia itu bersumber dari dua macam, yaitu hukum Islam sama hukum lain. Lalu mengapa ada hukum Islam di Indonesia? Nah, karena Indonesia itu sendiri warganya mayoritas beragama Islam. Namun mereka tidak mengakui atau menjadikan negara Indonesia itu negara Islam. Tetapi mereka mengakui otoritas Islam sebagai pengembangan bangsanya. Sumber hukum Islam itu sudah jelas diambil dari Al-Quran dan hadis yang dipelajari, lalu muncullah fikih. Nah, di dalam fikih tersebut masih banyak lagi, seperti fikih munahakat, fikih waris, fikih zakat dan wakaf, fikih muamalah. Dari semua sumber hukum fikih yang ditulis oleh para ulama Indonesia berupa kitab-kitab fikih, kemudian kitab tersebut diadopsi, dibukukan menjadi perundang-undangan di Indonesia berupa kompilasi hukum. Setelah mempelajari sumber hukum Islam, kemudian di sini ada sumber hukum lain. Sumber hukum lain itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum barat dan sumber hukum adat. Nah, hukum barat yang pertama hukum barat. Hukum barat ada pengaruh perundang-undangan yang dibawa oleh penjajah Belanda yang diterapkan di Indonesia sudah cukup lama. Akhirnya perundang-undangan tersebut mempengaruhi undang-undang yang ada di Indonesia. Seperti hukum BW-Boek atau hukum acara perdata yang diterapkan oleh Belanda. Maka dari itu acara perdata yang ada di Indonesia hingga saat ini masih dipengaruhi oleh hukum BW tersebut. Yang kedua yaitu hukum adat. Hukum ini hukum yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Jadi hukum ini diakomodasi, kemudian lahirnya undang-undang perkawinan. Yang terakhir ada asas-asas hukum keluarga. 1. Asas monogami yang termuat dalam pasal 27 KUHP yang berisi asas di mana perkawinan itu dilakukan oleh satu perempuan dan satu laki-laki.
Jadi asas ini bersifat mutlak. Tidak ada pengecualian untuk melakukan poligami bagi suami. Yang kedua, asas konsensual yang termuat dalam pasal 28 KUHP. Berisi adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan atau diistilahkan tidak ada paksaan di antara keduanya. Jadi terjadi perjanjian antara suami dan istri. Yang ketiga yaitu asas persatuan bulat yang termuat dalam pasal 119 KUHP. Asas ini asas di mana harta laki-laki dan perempuan menjadi satu, atau dalam istilah perundang-undangan perkawinan disebut harta bersama. Yang keempat, asas proporsional yang termuat dalam pasal 109 KUHP. Asas di mana hak dan kewajiban suami istri itu sama, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.